Afina Ahmad Abdullah Azam, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, Talubang, Pulau Sumatera. Jawab salam saya kalau kita nama saudara. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyi'al hasanata tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Undur man qala wa la tanzur man qala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya sampai detik ini. Dan apabila ranting-ranting dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tintanya, maka tak akan pernah cukup untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sehingganya kita masih bisa berkumpul di musala dalam rangka muhadharah yang insyaallah dirahmati Allah. Kedua kalinya, salat serta salam tak lupa saya sanjung agungkan kepada sebaik-baik manusia, penutup para nabi dan rasul. Rasul yang tak, nabi yang tak pernah makan bawang, yaitu nabi yang paling dermawan. Nabi yang tak pernah makan jagung, yaitu nabi yang paling agung, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman Makkah hingga zaman Toyota. Hormat saya kepada Ustaz Agus Salim selaku juri, hormat saya kepada Ustaz Azam selaku juri dan ketua kesatria, hormat saya kepada Ustaz Dias Kusuma Prayogi selaku musyrif bagian bahasa, dan hormat saya kepada seluruh hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ketiga kalinya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Cukup Perantang Tanpa Harus Dipamerkan. Asyik saat Al-Khatib telah mengetuk pintu hati kita. Beliau berkata, maka pada hari di mana perkara tersembunyi diungkapkan, pada hari di mana seluruh rahasia dibeberkan, pada hari di mana semua orang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, maka amalan yang paling baik, amalan yang paling bermanfaat bagi kita adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Wa masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wahai saudaraku, tabiat manusia, hakikat manusia dalam beramal, terutama dalam beramal adalah membeberkan. Ketika seorang beramal solih, maka banyak orang yang mengetahui amal solihnya. Dan jika dia menghafal, banyak orang yang mengetahui berapa jumlah hafalannya. Dan jika dia membaca Al-Quran, banyak orang yang mendengar suaranya. Dan jika dia bersedekah, banyak orang yang mengetahui nominal yang dia sedekahkan. Dan jika dia membangun masjid, maka dia namai masjid itu dengan nama dia. Dan jika dia berpuasa hari ini, maka dia memberitahu orang bahwasanya dia sedang berpuasa hari ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dari kalian yang mampu menyembunyikan amalannya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Kemungkinan pada hari kiamat tak ada yang bermanfaat untuk kita, tak ada yang dapat membebaskan kita dari kesulitan, dan tak ada yang dapat menyari kita di kuburan kelak. Akan tapi amalan sembunyi-sembunyilah yang dapat menyerangi kita. Orang yang paling baik amalannya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia, orang yang paling berilmu,
Sesungguhnya ketika seorang sembunyi-sembunyi dengan ketaatan, dia adalah seorang yang ikhlas. Kenapa? Kenapa wahai hamba Allah? Kenapa engkau mengumumkan amalanmu? Kenapa engkau membeberkan amalanmu? Padahal Allah suka ketika engkau menyembunyikan amalanmu. Sembunyikanlah amalanmu, karena tak ada yang dapat membantumu di hari kiamat kelak kecuali amalan yang kau kerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya Alladzi khalaqa, yang menciptakan maut wal hayat, mati dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Sembunyikanlah amalanmu sebagaimana kamu menyembunyikan dosa-dosamu. Terkadang seorang manusia beramal dengan sembunyi-sembunyi agar tidak dilihat orang lain. Akan tapi dia menginginkan bahwasanya orang-orang memulai salam untuknya. Akan tetapi hal ini belum bisa diterapkan di negara kita, karena negara kita adalah negara yang berbasis dalam viral. Tanpa viral, orang pun tak akan mengetahuinya. Ustaz Syed pernah berkata, sebuah amalan yang tidak disebarkan, yang tidak dipublikasikan, akan kalah dengan keburukan yang disebarkan. Yang mungkin hadap ini, bila ada lebih dan baiknya datang dari Allah, dan bila ada salah kurangnya datang dari setan, pada Allah saya mengampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Bila ada kok masalah, bila ada kok di jannah. Saya buka dengan salam, saya tutup dengan salam. Wassalam.